Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Husnul Arif dari Forum News Network. Pertarungan atau mungkin lebih tepatnya sebenarnya perseteruan antara Megawati dengan Jokowi kembali memanas, dan kali ini yang menjadi palagan adalah pilkada di Jawa Tengah. Dalam perkembangan terbaru ini kelihatannya tanda-tandanya bahwa kandidat yang didukung oleh Jokowi, yakni pasangan Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu elektabilitasnya mulai terlampaui oleh pasangan yang diusung oleh PDIP, Andika Perkasa, yang berpasangan dengan Hendrar Priyadi atau Hendi. Ini memang perkembangan ini sangat mengejutkan, dan sebenarnya sudah kita bisa deteksi dari manuver-manuver yang dilakukan oleh Jokowi dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan hari ini sesuai dengan janjinya, Jokowi itu turun gunung langsung membantu kampanye pasangan Ahmad Lutfi Tat Yasin. Dia memulainya turun di kota Purwokerto, dan ini kalau kita lihat video-videonya dan foto-foto ini terlihat bagaimana Jokowi yang diapit oleh pasangan Lutfi dan Tat Yasin itu disambut secara meriah oleh warga di kota Purwokerto. Dan ini Jokowi dia berjanji tidak hanya akan turun di Purwokerto, juga dia akan turun di berbagai kota dan kabupaten lainnya di Jawa Tengah demi menangkan pasangan Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin dalam pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 27 November mendatang. Ini tinggal berapa hari? Tinggal kurang dari 2 pekan. Nah, ini jelas indikator yang sangat kuat kalau situasinya pertama kritis, berarti ini dipastikan bahwa sekarang ini elektabilitas pasangan Ahmad Lutfi Tat Yasin itu sudah mulai ditinggalkan oleh pasangan Andika Perkasa dengan Hendi. Yang kedua, berarti dengan turun gunungnya Jokowi itu dia akan head to head dengan mentornya Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati juga seperti dikatakan oleh para fungsionaris PDIP itu akan all out turun gunung untuk mengkampanyekan pasangan Andika Perkasa dan Hendi ini. Memang ini bagi Ibu Megawati dan juga Jokowi ini menjadi palagan berikutnya ini setelah mereka bertempur pada pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin ya. Dan skornya sementara ini memang kalau kita sebut 2-0 mungkin nggak tepat ya, 1,5-0 lah buat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kan seperti dikutip oleh mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto itu pada waktu itu kan dia menjanjikan 3 poin kemenangan gitu melawan Ibu Megawati. Dan dia pada waktu itu kami PD menyatakan bahwa kalian tidak akan menang lawan saya. Yang pertama, dipastikan bahwa pasangan Prabowo Gibran itu akan menang Pilpres. Yang kedua itu suara PDIP akan turun. Dan yang ketiga itu PSI itu akan dipastikan masuk ke parlemen. Dari 3 poin itu, Jokowi itu berhasil membuktikan 2 poin kemenangan. Jadi nggak 1,5 ya, 2-0 lah itu permainannya ya pada waktu itu ya. Atau 2-1 sebenarnya ya, karena pertama Prabowo Gibran terbukti menang gitu. Dan ini mereka juga tidak hanya menang secara nasional tapi juga bisa menang di basis PDIP, yakni di Jawa Tengah. Pasangan Prabowo Gibran pada waktu itu juga unggul atas pasangan yang diusung oleh Megawati, yakni Ganjar Pranowo Mahfud di Jawa Tengah. Yang kedua, suara PDIP itu turun karena jumlah kursinya di parlemen memang turun. Dari semula 128 kursi sekarang tinggal 110. Jadi ada 18 kursi yang hilang, itu berarti sangat signifikan. Tapi Jokowi itu jeblok di PSI, dan ini juga telak buat Jokowi karena dia masih menjabat sebagai presiden saja, dia tidak bisa meloloskan partai yang sekarang dipimpin oleh putranya, yakni Kaisang Pangarep. PSI meskipun didukung habis-habisan oleh Jokowi dan mengerahkan para aparat keamanan, tapi ternyata juga tetap tidak lolos di parlemen. Jadi itu adalah pertarungan babak pertama antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Dan juga orang bisa melihat itu bukan hanya sekedar pertarungan, tapi itu pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi ternyata Jokowi tidak berhenti hanya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Setelah dia tidak menjabat pun ternyata dia masih melanjutkan pertempurannya melawan Megawati di Jawa Tengah. Dan ini jelas ada kaitannya nanti dengan Pilpres 2029 yang kita sama-sama tahu bahwa Jokowi itu mempersiapkan putranya Gibran Rakabuming, dan Jawa Tengah yang ini memiliki jumlah suara ketiga terbesar secara nasional ini menjadi juga daerah yang coba dipertahankan oleh Jokowi pada pilkada kali ini. Karena pada pilkada kali ini Jokowi itu
all out mendukung pasangan Ahmad Lutfi Tad Yassin. Ahmad Lutfi ini yang dikenal sebagai orangnya Jokowi, dia adalah salah satu perwira polisi yang disebut sebagai geng Solo. Mereka ini adalah perwira polisi maupun TNI yang pada waktu Jokowi menjadi wali kota Solo, mereka juga sama-sama bertugas di sana. Pada waktu itu Ahmad Lutfi menjadi Wakapolres, yang Kapolresnya saat itu adalah Listio Sigit Prabowo. Dua-duanya ini melejit, bahkan Listio Sigit Prabowo itu kemudian sekarang menjadi Kapolri setelah sebelumnya dijadikan ajudan dari Jokowi, sementara Ahmad Lutfi dia sempat ditarik ke Mabes dan kemudian kembali lagi menjadi Kapolres di Solo setelah Jokowi menjadi presiden, dan kemudian karirnya juga melejit, dia menjadi Kapolda Jawa Tengah, dan kemudian terakhir pangkatnya itu bintang 3. Ini prestasi yang luar biasa karena dia bukan jenderal polisi yang lulusan Akpol. Ini luar biasa. Bukan lulusan Akpol, dia pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah lagi, kemudian terakhir pangkatnya bintang 3. Dia pensiun dengan bintang 3. Jadi kalau kemudian Jokowi all out untuk mendukung kemenangan dari Ahmad Lutfi ini, jangan dilihat hanya sekedar ini untuk pilkada, tapi adalah ini strategi jangka panjang dari Jokowi untuk mengamankan basis-basis suara untuk Gibran pada Pilpres 2029. Sementara bagi Megawati tentu dia tidak mau kehilangan muka sampai untuk yang kedua atau ketiga kali lah kalau kita gabungkan ya. Pertama Pilpres kalah di Jawa Tengah, dan kemudian pada pemilu legislatif kemarin itu kan juga suaranya turun. Jadi sekarang ini buat Megawati juga to be or not to be lah gitu pertempuran di Jawa Tengah. Jadi ini seru dan pastikan akan panas sekali di Jawa Tengah. Berdasarkan survei terbaru ini yang dilansir oleh SMRC, itu pasangan Andika Perkasa dan Hendy secara mengejutkan itu sekarang ternyata sudah melampaui 50%, 50,4%, sementara Lutfi dan Tad Yassin itu tercecer, dia baru elektabilitasnya 47,23%. Jadi artinya kalau ini trennya terus seperti ini, ya pasangan Andika Perkasa itu akan memenangkan pilkada Jawa Tengah. Karena sebelumnya pasangan Lutfi dan Tad Yassin ini selalu memimpin elektabilitasnya begitu, dan banyak orang juga waktu itu meragukan apakah Andika Perkasa dan Hendy itu bisa mengalahkan Lutfi dan Tad Yassin, karena Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan sekarang ini pejabat Gubernur Jawa Tengah itu juga seorang pensiunan polisi, yakni Komjen Nana Sujana, ini juga orang kepercayaan dari Jokowi. Sementara Tad Yassin ini kan selain dia pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Ganjar Pranowo, dia ini adalah putra Kiai Maimun Zubair. Jadi basis NU-nya sangat kuat juga di Jawa Tengah. Jadi wajar kalau pada awal-awalnya itu elektabilitas dari pasangan Lutfi dan Tad Yassin yang memimpin Jawa Tengah. Tapi ini rupanya semangat dari Ibu Megawati untuk melecut para kadernya mempertahankan Jawa Tengah sebagai kandang banteng itu terbukti hasilnya ini ya. Karena apa? Karena seperti dikatakan oleh Bambang Pacul itu Ibu Megawati itu bukan hanya akan turun all out, tapi juga semua kader-kader itu betul-betul dilecut oleh Ibu Megawati dan dimarahi. Bahkan termasuk Bambang Pacul juga dimarahi oleh Ibu Megawati, dan tidak ada kata lain, ini harus memenangkan pilkada Jawa Tengah. Jadi karena itu situasinya sekarang memanas dan kritis. Tapi jangan lupa, walaupun Jokowi ini sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi kita sama-sama tahu bahwa pengaruh dari Jokowi itu tampaknya masih sangat kuat sekali. Bagaimana ini para menteri sowan, bahkan juga Presiden Prabowo Subianto juga tercatat ini sudah 2 kali sowan ke Jokowi. Yang pertama ketika dia masih belum dilantik menjadi presiden, sepekan sebelum dilantik, dan kedua setelah dilantik itu dia juga berkunjung ke Solo. Nah, yang jadi persoalan ketika kunjungan Prabowo setelah dia menjadi presiden, karena tidak lama kemudian itu kan muncul video testimoni atau video endorser dari Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Ini waktu itu sangat menggegerkan karena Prabowo berarti ini dia mengingkari sendiri pernyataan sebelumnya bahwa untuk urusan pilkada dia tidak akan mau cawe-cawe. Dan yang kedua dari sisi fatsun politik ini rasanya nggak pantas ada seorang presiden kemudian harus turun tangan sendiri mengendorse seorang kandidat di pilkada. Ini sebenarnya sangat merugikan Prabowo dan orang banyak terkejut mengapa sampai terjadi semacam itu. Tapi netizen yang jeli itu kemudian mencermati bahwa
tampaknya Prabowo ini dalam tanda petik ditekan atau dijebak oleh Jokowi untuk mengendorse pasangan Lutfi dan Tad Yassin ini. Kenapa? Karena endorsement itu dibuat tampaknya setelah Prabowo bertemu dengan Jokowi dan kemudian bersama Jokowi itu bertemu dengan pasangan Lutfi dan Tad Yassin. Kalau lihat saya lihat foto-fotonya ini ya, karena fotonya ada netizen yang membuat kolasenya pertemuan berempat bersama dengan Jokowi. Dan kemudian muncul statement berupa endorsement dari Prabowo itu tampaknya itu terjadi di Bandara Adi Sumarmo Solo ketika Jokowi bersama dengan Tad Yassin dan Lutfi ini mengantarkan Prabowo kembali ke Jakarta dan kelihatannya video testimoni itu dibuat di situ. Nah, kalau kemudian Jokowi sampai melakukan cara-cara semacam itu dan sekarang juga terjun langsung, ya memang menjelaskan pada kita bahwa situasinya kritis dan Jokowi yang paling berkepentingan, bukan Prabowo dalam soal ini kemenangan pilkada di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu sendiri, Gerindra itu ternyata di pilkada-pilkada untuk tingkat kota dan kabupaten banyak berkoalisi dengan PDIP gitu. Dan di sini kan juga tidak ada kepentingan Gerindra karena tidak ada kader Gerindra yang maju menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, yakni Sudaryono yang tadinya digadang-gadang mau maju menjadi calon gubernur yang diusung oleh Gerindra kan kemudian batal menjadi calon gubernur karena dia ditarik menjadi wakil menteri pertanian. Jadi ini saya kira kita melihat settingnya ini memang betul-betul pertempuran head to head antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Ini mungkin kalau kita hitung dari pemilu legislatif dan pilpres ini adalah pertempuran jilid 2 dan saya kira ini nantinya akan menjadi pertempuran besar terakhir sementara sampai kemudian pilkada serentak ini berlangsung. Nah, tapi saya kira dari situasi semacam ini kita bisa memperkirakan pertempuran antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu masih akan terus berlanjut sampai nanti setidaknya pada Pilpres 2029. Bagi Jokowi tidak ada pilihan lain. Ini dia harus dengan berbagai macam cara itu dia harus memenangkan jagonya di Pilkada Jawa Tengah. Dan indikator untuk kecurangan-kecurangan kan itu sudah banyak terbukti dan PDIP sempat melaporkan ratusan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang mendukung pasangan Lutfi dan Tad Yassin. Ini beberapa kali ratusan kepala desa di Jawa Tengah itu digerebek oleh Bawaslu karena mereka melakukan rapat-rapat konsolidasi kebulatan tekad untuk mendukung pasangan Lutfi dan Tad Yassin. Dan sempat juga video testimoni atau video deklarasi dari kepala desa mendukung Lutfi dan Tad Yassin itu diputarkan juga di DPR oleh anggota fraksi PDIP Komarudin Watubun yang menunjukkan betapa aparatur sipil negara di Jawa Tengah yang juga dipimpin oleh seorang jenderal pensiunan dari polisi ini akan bersikap tidak netral di pilkada Jawa Tengah. Nah, ini bagaimana kira-kira strateginya dari PDIP menghadapi manuver Jokowi ini? Karena satu, kita tidak bisa mengabaikan bahwa faktor Jokowi itu masih sangat signifikan. Karena Jokowi menyatakan bahwa karena dia hadir di Purwokerto hari ini ya bersama pasangan Lutfi dan Tad Yassin itu karena pertama dia diundang dan kedua dia memang mendukung pasangan ini. Dan ketika ditanya apakah ini karena persoalan elektabilitas pasangan Andika Perkasa dan Hendy yang sudah menyalip pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin, Jokowi menyatakan tidak ada kaitannya dengan soal itu. Kalau kita melihat pola permainan dari Jokowi itu kan seperti biasa, seperti pemilu yang lalu, dia jurus-jurusnya tadi melakukan kecurangan melalui pengerahan aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, dan kemudian juga bantuan-bantuan sosial. Apakah strategi ini masih bisa dilakukan oleh Jokowi kendati dia tidak lagi menjadi presiden? Nah, ini yang menarik kita cermati karena seperti dilaporkan oleh PDIP itu tanda-tanda semacam itu masih terus terjadi kendati Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Saya banyak membaca komentar sikap dari Jokowi yang turun saat ini berkampanye dianggap tidak etis dan kemudian di kalangan pendukung Jokowi menyatakan apa yang jadi masalah karena Jokowi kan dia sudah tidak lagi jadi presiden. Jadi dia tidak ada aturan yang dilanggar ketika dia turun berkampanye untuk pasangan ini. Tapi saya kira ini kan persoalan fatsun politik lah karena dia pernah menjadi seorang presiden. Harusnya dia pertama dia berdiri di atas kepentingan semua golongan dan politik gitu. Yang kedua kan bagaimanapun juga Ibu Megawati ini adalah orang yang membesarkannya gitu ya. Apa nggak cukup itu pengkhianatan dia bersama putra dan menantunya itu
pada pemilu legislatif dan pilpres kemarin. Apakah masih akan terus dilanjutkan begitu sikap dia berkhianat pada Ibu Megawati dengan karena dia ingin tetap menguasai Jawa Tengah melalui pilkada. Ini yang kemudian banyak disoroti. Tapi kalau lihat kepentingan Jokowi bahwa tujuan utama dia itu adalah menjadikan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029, tampaknya Jokowi kan nggak peduli soal-soal yang begini-begini ini. Buat dia yang penting tujuannya tercapai, dan Jawa Tengah sebagai salah satu basis suara yang terbesar di Jawa bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur harus tetap bisa diamankan oleh Jokowi. Tapi tanda tanyanya ini sangat berat ya karena elektabilitasnya sudah mulai kalah di Jawa Tengah, bahkan juga di Jakarta. Ini yang Jokowi masih tetap juga ingin mempertahankan pengaruhnya lewat Ridwan Kamil. Juga tanda-tandanya kandidat yang diusungnya itu juga bakal kalah. Jokowi mungkin sekarang ini cukup lega karena elektabilitas Bobi Nasution, menantunya di Sumatera Utara yang berhadapan dengan mantan gubernur Edi Rahmayadi. Sekarang ini Bobi lebih unggul. Tapi tidak tahu kalau kemudian kemarahan publik dan kemudian sikap antipati terhadap politik dinasti Jokowi ini bisa dikapitalisasi juga oleh tim Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, maka situasi yang seperti di Jakarta maupun di Jawa Tengah yang elektabilitasnya kemudian tadinya memimpin kemudian berbalik tertinggal, bisa saja itu terjadi. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.